gitu. Ya kita kan nggak tahu dia beragama. Tapi kenapa rupanya kalau dia kaget melihat orang menyembah Yesus, masalahnya di mana gitu kan? Masalahnya kenapa gitu? Enggak, itu bukan kaget, itu malah suatu kata yang berupa sindiran gitu. Tunggu, aku masih nyari. Ya makanya itu kalau berupa sindiran, sedangkan mereka sendiri nggak beragama, kan gitu kan pemahamannya. Mereka ada Pak De. Mereka sendiri nggak beragama. Pak De Sugi. Kenapa harus kaget gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pokoknya kotoran bernyawa nggak turunin gitu aja, nggak usah dilama-lamain. Ngapain dilama-lamain? Nggak, Afi mau lanjut pada titik garis besar di sini ya. Ini mohon maaf nih, bukan merendahkan. Kekurangannya literasi, makanya dari tadi itu berputar-putar tuh Bang Sakar. Terus serang aja. Karena kenapa? Tinggal tampilin ini doang. Sebenarnya jawaban Pak Ardi itu terjawab. Ya, bahwa Kristen itu, iya. Kenapa dari tadi selama 2 jam pembahasan kata Kristianos ini berputar-putar? Karena data ini tuh nggak tampil. Kenapa data ini nggak tampil? Kalian pisahkan kata pengikut itu dan penyembah, seakan-akan itu nggak ada sangkut pautnya dengan kata itu. Enggak. Di saat gini ya, ini aku balikkan lagi loh, Bang, kalau Bang, itu mau Abang belok-belok kan tetap ada jawabannya, Bang. Jangan Abang belok-belokkan. Yang diminta sama Pak Ardiansyah tadi itu simple, leksikon. Kenapa nggak ditampilkan ini? Apa gitu alasannya? Bukan nggak ditampilkan ya, mungkin saya juga nggak tahu kalau ada jawabannya di situ kan. Nah, karena Anda nggak mau baca, ilmunya kurang. Ya udah, masalahnya kenapa gitu dengan kata literaturnya ada, kalian ngomong pakai angan-angan dan cita-cita, itu poinnya. Kok angan-angan orang, sedangkan sinonim kata itu mah angan-angan dan cita-cita. Itu manggil apa coba? Kalau bukan angan-angan dan cita-cita, coba datanya nggak tampil, tapi omongan doang loh, tadi itu. Dari kata pengikut itu aja kita sudah gimana ya? Sebentar, Zakar. Aku mau tanya di Alfi dulu. Di Alfi aku mau tanya, tampilin datanya, Dek. Oke, tampilin dulu, Dek. Tampilin. Definisi Kristianos itu di situ kan Christian, a follower of Christ, kan gitu kan. Nah, selanjutnya dijelaskan tuh, the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Nah, itu kan berarti definisi Kristen yaitu penyembah Yesus bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari manusia, betul nggak? Gentiles, ya, kafir. Itu kan penilaian dari mereka, penilaian dari manusia. Lah ya, intinya kan Kristen penyembah Yesus itu bukan berasal dari Tuhan, gitu loh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebutan itu bukan berasal dari Tuhan, gitu loh. Tapi kalau kami Islam agama, dengerin dulu. Kalau kami Islam itu berasal dari Tuhan. Dengerin. Kalau kami umat Islam, kata Islam, inna dina indallahil Islam itu berasal dari Allah tuh. Tuh dijelaskan. Inna dina indallahil Islam itu dari Allah sendiri. Sedangkan kata sebutan dipotong-potong terus. Dengerin dulu kalau nggak ada ilmu, Bang. Lanjut. Minimal tuh dengerin dulu lah kalau nggak ada ilmu. Nanti baru ditanggapi gitu loh. Aku kan udah berusaha baik-baik nih sama Abang nih. Oke. Inna dina indallahil Islam. Kata Islam di situ asalnya dari siapa? Sebutan manusia atau dari Allah? Dari Allah langsung. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jediar, selamat datang di Islam. Lanjut di Alfi. Nah, ada 2 poin yang bisa kita tarik di sini, Bang. Satu ya, mengenai jawaban kalian yang dari tadi 1,5 jam muter-muter itu karena tidak tahunya ada data yang seperti ini tuh. Nah, ini mohon maaf nih, bukan menggurui, tapi itulah yang terjadi, itulah faktanya itu. Tahu nggak keberadaan data-data seperti ini? Nggak tahu. Makanya dari tadi yang saya tahu gereja pertama itu di Antioquia, yang sebagai penganut Kristen itu ya di sana. Gini aja, langsung singkat padat gini aja. Silakan. Apakah Anda itu keberatan kalau Kristen itu gini, Bang? Apakah Anda keberatan kalau Kristen itu bukan berasal dari Tuhan? Enak udah. Gini, Tuhan itu nggak ada.
dia datang itu nggak bawa agama gitu loh. Manusia yang menciptakan Tuhan agama. itu Kalau datang Tuhan bawa tidak bawa agama, ngapain dia ciptakan agama berbeda-beda? Coba saya tanya gitu. Kalau Tuhan itu kenapa harus enggak ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu? Kalau dia memang membawakan satu agama, kenapa enggak seluruh bumi aja Emang siapa dijadikan yang satu agama? menciptakan agama-agama Kristen? Siapa yang menciptakan Kristen? Tuhan rupanya. Yesus datang nggak bawa agama, dia bawa ajaran kok. Ya Ajaran memang. kasih. Ajaran kasih. Kalau Bawa untuk agama. berkasih aja nggak perlu beragama, Bang. Lanjut, Pak Kalau De. Tuhan bawa agama, ya satu Pak De, bumi silakan, satu Pak De, agama. lanjutkan, Pak De. Ngapain berbeda-beda Kami gitu kan? dah. Kalau Kering Yesus kemarau. dia tidak mengajarkan agama, ngapain dia ngomong begini di dalam Matius 5 ayat 20? Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk Tunjukkan dalilnya, surga. Bang. Tunjukkan dalilnya. Matius 5 ayat 20. Makanya sebelum debat beli katan bet sekilo dikorein dulu telinganya. Dari tadi udah aku sebut. Ya, komentar sedikit Pak De ya. Pak De Zuki komentar sedikit. Ada yang susah nih. Pak De. Ya, Ya, lanjut. komentar sedikit Pak De ya. Izin ya. Ya, Pak monggo, De. monggo. Oh ya. Yuk, oke. monggo lanjut. Saran saya gini, Bang Netral. Di sini kan ada Pak Desugi nih, Bible berjalan nih. Saran saya begini, kalau sebelum berdiskusi atau sebelum masuk komal, saran saya banyak-banyak baca, banyak-banyak literatur gitu loh, supaya ketika ditanya itu bisa jawab, gitu Bang. Itu aja sih dari saya. Lanjut tadi, mohon maaf. Saya herannya kenapa Tuhan bawa agama gitu. Ya tanya sama Yesus, ngapain Yesus suruh hidup Ya kan? agama yang benar? Kan tadi kalian bilang Allah mendatangkan satu agama Islam. Ya kenapa nggak satu bumi aja agama Islam gitu biar nggak ada perbedaan kan gitu. Kalau dia Lah memang Tuhan, Allah ya. itu memberikan tuntunan itu hanya satu, yaitu Islam. Kemudian kalau ada Iya. Kristen, ada Hindu, ada Buddha, itu ciptaan atau olah pikir mereka sendiri, bukan dari Tuhan itu. Kata siapa Loh, Tuhan katanya itu Tuhan menciptakan Maha Kuasa. Kristen dan sebagainya? Kan tidak. Kalau Tuhan Maha Kuasa Ya baik, satu coba bumi dong Islam. saya sedikit jelaskan ya. Yesus datang tidak membawa agama. Jika Yesus tidak datang membawa agama dan Kristen mengaku mereka sedang mengikuti Yesus, namun Kristen aktif menjajah sedangkan Yesus tidak menjajah, artinya begini. Kalau Yesus Mr. datang Black tidak ini bawa- Islam apa Kristen? Mr. Black ini diperkenalkan dulu, Mr. Black. Saya Katolik. Oh, Katolik, silakan. Jadi kalau Yesus datang ke dunia itu memang tidak membawa agama. Kristen sendiri artinya pengikut Kristus sebagai gelar Yesus. Jadi banyak sekali yang teman-teman mengatakan bahwa berarti Kristen ini bentukan buatan Romawi ya. Nah, jadi perlu teman-teman semua ingat bahwa bangsa Romawi itu sangat benci dengan Kristen. Benci sekali. Gini ada Pak, orang Romawi seperti Kristen. tadi saya sudah membuka ayat. Kalau memang Yesus itu tidak bawa agama, ngapain Yesus ngomong? Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Apa maksudnya itu? Ya di Ya, situ itu kan agama sebutkan terdahulu, nama Yahudi. agama, Bang. Tidak sebutkan Kristen. Nah, karena Yesus itu orang Yahudi. Jadi, kalau Yesus orang Yahudi, bagaimana pengikutnya Kristen? Nggak nyambung. Nabi Kan dia Muhammad kan itu menyebarkan Injil bentar. di seluruh penjuru di Eropa dengan di Asia Timur. Bentar. Islam itu nyambung. Nabi Muhammad beragama Islam, pengikutnya Islam. Begini, bro, kalau Yesus berbicara Yahudi, itu Islam itu hadir setelah 500 tahun. Betul. 700 Bang, Betul. 600 Protestan tahun. abad 600 tahun 16. itu. Makanya Iya, betul. di dalam Al-Quran ada nama Nabi Yesus Kristus, di dalam Alkitab tidak ada Nabi Muhammad namanya. Di mana dalam Quran ada Yesus Kristus? Di mana? Nabi Ada Yesus Isa Kristus. Al-Masih, Bang. Oh, Isa Al-Masih dan Beda itu, Yesus Bang, sama. beda. Sama. Beda, Bang, beda. Nah, ini berantem sendiri nih. Isa sama Yesus itu beda Bang. Jangan mau Itu sama. disamakan. Ada surat Berantem Maryamnya sendiri nih, juga. berantem sendiri kan. agak mirip Ada itu. Isa Al-Masihnya juga. Iya, Itu kan betul. Cakar sendiri Konsili kau. dulu, konsili dulu lah berdua coba. Sama atau beda? Coba dudukkan dulu perkaranya, sama atau beda? Aduh. Ya kalau menurut pemahaman saya ya beda lah. Ini bisa jadi statementnya Kak Netral sama Zakar sama Mr. Black ini beda semua, ini bisa jadi. Ayo. Alfi pengen dapat nih kesimpulannya. Sama atau beda? Coba Bang Mr. Black bilang sama. Terima Bang Zakar kasih bilang Bang beda, Tata, coba. jazakallah khair. Yang salah yang mana?
Terima kasih banyak. Yang salah yang mana? Yang salah Bang Zakar atau Bang Mr. Black nih? Sama atau beda tuh? Coba. Sama. Kalau saya sama, karena di dalam Al-Quran itu menceritakan ada surat Maryam, ada surat Maryam, ada juga itu teman-teman mungkin tidak baca. Sedangkan di Katolik itu ya ada Bunda Maria. Kalau teman-teman Kristen lain tidak terima, ya memang tidak sepaham mungkin. Saya di sini mau mengatakan hal yang benar. Memang Yesus datang tidak membawa agama. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa Islam itu ada ketika 600 tahun setelah adanya Yesus. Makanya ada di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa Al-Masih, surat Maryam dan lain-lain. Di dalam Alkitab itu tidak ada menceritakan tentang Nabi Muhammad. Memang karena betul sekali Pak. Jadi betul sekali bahwa Islam datang itu, kenapa dia yang terakhir? Karena dia fungsinya itu adalah pengoreksi. Tidak mungkin yang datang duluan akan mengoreksi yang belakangan. Orde baru tidak, bentar Pak, gantian Pak. Orde lama tidak mungkin mengoreksi orde baru. Orde baru tidak mungkin mengoreksi orde reformasi. Yang ada adalah orde reformasi mengoreksi orde lama dan orde baru. Kan begitu. Kalau secara demikian, logis seperti itu Pak. Dong, adanya agama Kristen. Yang saya akui, Kristen ini adalah perusak ajaran Yesus. Karena begini, saya punya alasan, jangan dibantah dulu. Yesus itu adalah orang yang sangat memuliakan hukum Taurat. Sementara yang diikuti Kristen adalah Paulus yang jelas-jelas mengatakan hukum Taurat adalah sampah. Di mana ayatnya? Filipi 3 ayat 8. Anda baca dari ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ya, hukum Taurat adalah sampah. Baca baik-baik kalau tidak percaya. Nah, sementara Yesus ini, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, dia sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Bahkan menghilangkan satu titik hukum Taurat. Kata Yesus, itu dia menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Paulus dengan lantang dia berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Sehingga apa? Sehingga kata Paulus, hukum Taurat sampah. Ya, abang perlu ingat bahwa kedatangan Yesus itu untuk menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan perjanjian lama. Itu perlu dipahami, Bang. Jadi tidak bisa borong sekaligus begitu, tidak bisa. Menggenapi itu membatalkan atau melanjutkan? Menggenapi itu saya tanya. Membatalkan atau melanjutkan atau menyempurnakan? Melanjutkan, Bang. Melanjutkan. Tapi menurut Paulus hukum Taurat sampah. Apakah itu mengikuti ajaran Yesus? Ayat berapa dibilang sampah? Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Baca baik-baik. Anda baca dari ayat 5. Ya, dari ayat 6. Ayat 6, ayat 7, ayat 8 Anda baca. Baca. Hukum Taurat dianggap sampah. Ngeri sekali, Bos. Ayat berapa? Kenapa? Filipi 3, baca dari ayat 5 deh. Ya. Jadi, sambil Anda mencari, saya teruskan narasi dulu. Nggak ada. Filipi 3 dibaca dari ayat 5 biar Anda paham. Baca. Iya, kata sampahnya mana? Baca aja dulu. Kotoran, sampah. Aduh, sampahnya jangan tipu-tipu dong. Jangan tipu-tipu dong. Tidak, kita tidak tipu. Kalau nggak percaya. Di sini saya bukakan ya. Filipi 3. Bentar, saya bukakan Filipi 3 Dito, standby dulu Kang Dito. 8. Oke. Kang Dito di bawah standby dulu ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Masih kurang jelas? Baca dari ayat 5 supaya Anda paham. Ya, jangan kata siapa nggak ada kata sampah? Kalian ini belum membaca. Kalian ini belum membaca udah ngeyel. Iya, udah ngeyel. Saya hafal Bible kok. Aduh.
Mana? Anda mau nipu saya? Nggak bisa. Giliran dibacakan diam. Ya, Baca. ini kan maksud. Iya, Dari ini ayat kan 5. Jangan kau simpulkan dari ayat 8 aja. Saya sudah baca dari ayat sebelumnya. Sehingga saya mengatakan bahwa itu Taurat sampah. Nih saya bacakan kalau nggak percaya ya. Kita baca dari ayat 5 deh. Bang, itu Ya. arti sampah bukan berarti sampah. Ya, bukan sampah yang kayak dibuang gitu, enggak. Apa? Itu Mau artinya dibuang, mau tidak. Yang jelas Paulus melecehkan hukum Taurat. Mengatakan hukum Taurat itu sampah. Mau dibuang, mau enggak ada urusan. Mau didaur ulang juga enggak ada urusan. Ya, nih kita baca dari ayat 6 aja, biar enak. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Garis miring, ya, garis bawahi. Tentang melaksanakan hukum Taurat, kesempurnaan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang dilepaskan? Hukum-hukum Taurat. Dia tadinya taat hukum Maksud Taurat. dia, Bang. Bentar, jangan dulu ya, dengerin dulu. Karena nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi maksud Paulus yang tadinya merupakan kebanggaan menjalankan hukum Taurat, setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu dilepaskan. Karena menurut Paulus, setelah mengenal Yesus, hukum Taurat itu sampah. Sehingga di dalam kitab Galatia 5 ayat 2 dan seterusnya, apabila kamu menyunatkan dirimu, kamu tidak menghargai Yesus. Ya, Bang, itu jadi ayat hukum 6-nya itu tentang dia menganiaya umat Kristen. kan Ini tadi maksud dia tadi sudah kelakuan-kelakuan dia saya yang dulu kan tadi dianggapnya sudah saya sampah. suruh menggarisbawahi di ayat 6 itu. Tengok nih Iya, ayat tentang 6. kegiatan aku penganiayaan Tentang jemaat, kan? kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang itu kelakuan dia kebenaran. yang dibuangnya. Ayat selanjutnya kamu dengar, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Nih. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Ya, jadi menuhankan Yesus itu lebih mulia daripada menjalankan hukum Taurat. Makanya bukan masalah itu bukan masalah hukum Tauratnya, itu karena dia menganiaya jemaat. Kita korelasikan dengan bentar dulu. Kita korelasikan dengan Galatia 5 ayat 2. Apabila kamu menyunatkan Yesus, maka Yesus Kristus apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Karena masih taat terhadap hukum Taurat. Kalau kamu masih taat terhadap hukum Taurat, Yesus nggak berguna bagimu. Makanya di sini dikatakan hukum Taurat itu sampah. Dalam Efesus 2 ayat 15 bukan hukum Tauratnya yang sampah, itu kelakuan dia yang dulu. Ini orang ngawur ini. Jelas-jelas ya, dia itu. Nih ya, di ayat 6 Coba ini baca lagi ayat 6. Nih. Ayat 6 ya. Di situ dikatakan apa? Ketika dia melakukan hukum Taurat itu merupakan kebanggaan. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, betul. Itu yang pertama. Ayat selanjutnya jangan kau buang. Nih ya, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nih, mau kau buang ini? Dia kan memang benar, karena hukum Taurat dia memang nggak bercacat. Terus masalahnya betul, apa? Tapi setelah mengenal Yesus, semuanya itu, ya termasuk menganiaya jemaat, termasuk melakukan hukum Taurat, itu sampah. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda pilih-pilih? Jemaat itulah yang dimaksud dengan sampah. Kenapa cuma itu? Ada 2 poin. Ada 2 poin. Yang pertama menganiaya jemaat. Karena ya menganiaya jemaat itu menurut Paulus itu termasuk menjalankan hukum Taurat.
Ya, karena di dalam hukum Taurat itu harus dibunuh orang-orang yang menyembah Allah lain. Ayatnya. Kok dibelok-belokkan, apanya yang dibelok-belokkan? Suruh coba dia nerangin, Pak De. Coba kau terangin, kau terangin Sehingga pakai ayat deh. Coba saya ingin kau terangkan ayat pakai ayat, silakan. Kau yang nerangin, Bro. Coba kau yang nerangin. Ayo. Jangan pakai asumsi ya. Terangin ayat pakai ayat, ayo. Coba, silakan nerangin, Bro. Silakan. Terangin ayat pakai ayat. Silakan. Suruh nerangin diam. Mingkem, mencret. Ayo terangin ayat pakai ayat, jangan pakai asumsi. Ini Zakar, saya bantu. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya bantu ini. Disuruh nerangin diam. Orang nerangin ngoceh. Mencret kan? Gimana sih? Langsung mencret. Nih ya, kita lihat Galatia. Benar enggak yang dianggap hukum Taurat itu sampah? Yang dianggap sampah itu adalah hukum Taurat. Kita lihat di dalam kitab Galatia 5. Kita baca dari ayat 1. Pasti ketemu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan hukum-hukum Taurat. Ya, kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan jangan kemana-mana, kebenaran. Balik lagi ke tadi lah, bahas yang tadi. Saya tafsir ayat pakai ayat. Kamu mampu enggak? Alkitab nggak bisa Ya sekarang kau yang nerangin lah. diri dengan pikiranmu Ya sendiri. udah kau yang nerangin. Udah kau yang nerangin udah. Nah, kita tunggu. Nerangin dah. Oke, saya ingin Anda Enggak, kita bahas yang terangkan tadi aja dulu. Maksud tafsir tadi ayat itu. pakai ayat. Tentang Ini Paulus masih yang mengenai tadi. jemaat. Ini masih yang tadi. Saya ingin memperkuat pernyataan Paulus yang betul-betul melecehkan hukum Taurat. Kenapa Anda kepanasan? Kita bicara di hukum Taurat di sini, Pak. Dia Ya, tidak melecehkan. ini Galatia ini Jangan bicara hukum fitnah. Taurat enggak? Ya, Galatia kita ini bahas berbicara satu. hukum Kita bahas satu Taurat. dulu. Bener nggak Bentar, info bilang itu? saya selesaikan dulu. Kita bahas Anda satu mau ayat. dengar silahkan, tidak silahkan ya. Saya teruskan dulu di dalam kitab Galatia nih, ya. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi jelas sekali ya. Jadi kalau masih taat terhadap hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Makanya di dalam kitab Filipi 3 ayat 8, setelah setelah Paulus itu mengenal Kristus, hukum Taurat dianggap sampah. Kenapa? Karena sudah tidak perlu lagi menjalankan hukum-hukum Taurat. Sebagaimana yang dia katakan di Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Bapak hafal nggak isi 10 hukum Taurat itu? Kamu hafal? Enggak, saya tanya Bapak hafal nggak? Enggak. Kamu mau ngetes saya, kamu hafal? Kami nggak hafal, Kalau Bro. memang kalau Kami nggak Hafal? hafal. Enggak ada Kami. gunanya juga. Kami Emang nggak hafal. kenapa? Coba kau yang hafal ya, coba. jadi kalau nggak Coba. hafal kenapa bilang hukum Taurat itu sampah? Paulus yang Yang ngomong. bilang sampah Paulus kok bilang saya Dia sampah, tidak- gimana sih? Dia tidak membuat hukum, dia nggak ada bilang itu, maksud dia kelakuan dia yang dulu menganiaya jemaat, bukan Taurat yang bilang sampah. Kalau Kamu memang jangan hukum tafsir Taurat pakai itu pikiranmu tidak sendiri. dia bilang sampah, Bos. Kenapa kata Paulus kalau Ya, dia kalau kamu sunat? bilang hukum Taurat Bentar. itu Baik, coba Bang. sebutkan Saya bisa Kenapa? jelaskan di sini. Kalau Bentar Abang bang, menjadikan bentar kata-kata sikit bang, sikit bang. Kalau dia tidak menganggap hukum Taurat itu sampah, mengapa dia berkata bahwa Yesus mati untuk melenyapkan hukum Taurat? Apa jawabanmu? Dia mati tidak untuk melenyapkan, tapi untuk menggenapi isinya. Efesus 2 ayat 15 kau baca baik-baik. Baca Efesus 2 ayat 15. Jangan kau artikan pakai pikiranmu sendiri. Yang saya tidak mengartikan, memang tertulis seperti itu. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Baca baik-baik. Kalau Enggak, sekarang saya tanya, tahu nggak isi 10 hukum Taurat? Emang kenapa? Dengan 10 hukum Taurat emang kenapa? Pak De, tampilin aja Ya, episode tahu 15 nggak suruh isinya? baca, Pak De. Tahu Gini nggak loh. isinya 10 hukum Taurat? Jangan pindah Yang topik dulu. dibatalkan oleh Paulus bukan hanya 10 hukum Taurat, tapi semuanya dibatalkan oleh dia.
Ya, makanya dia katakan coba dengan matinya bilang, sebagai manusia, ia membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala yang terdapat di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu ada 600. Kalau nggak tahu isinya jangan asbun. Hukum Taurat itu ada 613 misfot. Anda ngerti nggak soal itu? Nggak ngerti. Anda nggak akan ngerti. Sebutkan aja 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat salah satunya adalah jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ya, itu termasuk 10 hukum Taurat. Itu dibatalkan oleh oleh Paulus semua, sehingga Tuhan yang yang tadinya tidak ada Allah, tidak ada ilah-ilah lain, diganti oleh Paulus, ilahnya adalah Yesus. Oke, baik. Abang dari jangan kau tafsir pakai pikiranmu, saya akan jelaskan pikiranmu sama pikiranmu jelas beda. Ini cuma menggonggong doang. Tunggu bang. Cuma menggonggong doang, suruh ngasih ayat nggak bisa. Gimana sih? Silakan jangan Pak Black. Tafsir pakai pikiranmu. Udah turunin. Zakar nggak ada ilmunya, turunin. Kenapa kok diturunin? Zakar turunin, nggak ada ilmunya, cuma mengganggu dialog. Turunin. Dah. Silakan Pak Black. Silakan. Apakah yang disebut dengan kitab Taurat? Karena abang dari tadi putar-putar masalah kitab Taurat dengan yang dihapus oleh Paulus. Dengar baik-baik bang. Kitab Taurat itu 5 kitab yang digabung jadi satu. Udah ngerti Pak, itu pelajaran anak kelas sekolah minggu, nggak usah Anda ajarkan di sini. Di situ ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Paham Pak? Nggak usah diajarin soal itu. Itu pelajaran anak sekolah minggu itu. Bang, biar abang itu paham bahwa yang disebut paham sekali saya Pak. Bahkan saya ngerti di dalam hukum Taurat ada 613 misfot. Bicara maunya sendiri bicara ya jelas nggak paham. Anda mau mengajari saya yang di bawah. Aduh. Untuk apa Anda ini mau mengajari ikan berenang gitu maksudnya? Bukan begitu kan Yesus untuk datang apa Anda mengatakan hukum Taurat itu ada 5, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, untuk apa? Sama saja Anda mengajari ikan berenang. Sama saja kamu sendiri yang mau bicara untuk orang lain. Nah iya, Anda itu tunde poin aja, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang mau disampaikan? Saya yang dari tadi bilang Paulus mengatakan kitab Taurat itu sampah. Nah itu Yesus datang bukan untuk menghapus kitab Taurat itu. Tidak ada kata sampah itu untuk menghukum atau menghapus apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Itu salah bang. Itu hanya opini abang saja. Tampilkan Efesus 2:15. Efesus 2:15 Anda baca baik-baik. Anda sudah baca belum? Efesus 2 ayat 15 sudah dibaca belum? Anda sudah baca Efesus 2:15 belum? Yang dimaksud sampah itu saya tanya, Anda sudah baca Efesus 2:15 belum? Udah kebaca belum? Ngeyel. Efesus 2:15 kau baca baik-baik. Tuh, tadi kan saya sudah bantu bilang tadi. Pak De tampilin ayatnya, suruh baca sendiri. Karena dia nggak punya Bible dia, Pak De. Kalau nggak punya Bible turun. Saya nggak debat ngelayanin orang-orang nggak ada ilmu, turun. Lawan saya itu Bible harus ada di otak. Itu baru selevel. Ya. Lawan kalau mau debat dengan saya, Bible harus ada di otak, itu baru selevel dengan saya. Anda harus mendengar juga penjelasan orang, bukan hanya yang Anda jelaskan itu kayak anak-anak. Anda mau menerangkan, Pak Sugi, hukum Taurat ada 5 loh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kayak gitu. Itu mah aduh, Anda mengajari ikan berenang. Ngerti? Yesus datang itu bukan mau menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Saya setuju soal itu. Setuju. Kenapa Tetapi Anda katakan itu pertanyaan anak-anak? Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu dilenyapkan. Efesus 2 ayat 15 Anda udah baca belum? Ya coba baca deh Efesus 2. Mr. Black izin ya. Tidak ada. Anda anak-anak debat kayak anak-anak apa ini? Saya ini aja, bukan, Pak De. Saya ini belum ada pendeta yang bisa ngalahkan saya hafalan Bible. Nggak usah kau ngajarin saya. Pak De, bantu dia aja, suruh baca Pak De, bantu nggak dia. Mau saya, nggak mau. Saya nggak mau nyuapin orang. Kalau mau debat dengan saya, Bible harus ada di kepala. Jadi ketika saya ngomong, oh ya ada di ayat ini. Saya ngomong, oh ya ada di ayat ini. Begitu. Ini debat masih coro, sok-sokan ngajarin saya.
Saya tanya dulu, Mr. Black, kamu udah baca bro? Efesus 2:15, udah baca bro? Black, udah dibaca belum? Percuma saja mau bicara, sedangkan dia sendiri yang mau bicara, sama saja apa debat bus. Oke, kalau gitu silakan bicara. Kenapa kabur? Masa mau ngajarin saya, Pak Sugi, hukum Taurat ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ngapain kayak gitu? Emang anak sekolah minggu saya apa? Mau digitukan? Ya nggak mau lah. Ayo langsung to the point, apa yang ingin disampaikan? Nggak usah ngajarin saya. Kamu jangan sok pinter di hadapan saya karena pemahaman Bibelmu masih segini saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, teman Muslim kan boleh ya. Semua non oten-oten itu. Saya Muslim bang. Iya, ntar dulu bang. Sorry. Ntar dulu, Saya Muslim. Turunin dulu. Ntar dulu. Saya cuma Ntar dulu, woi. Bang, sabar bang Tahir sabar. Silakan Bang Andi. Ini mau disimpulkan tadi bang. Jadi Pak Desugi itu tidak asal ngomong. Ada 2 tadi ya, hukum Taurat dihapuskan, dibatalkan, hukum Taurat itu sampah. Datanya jelas di Filipi 3 nomor 8. Di situ Paulus menganggap hukum Taurat sampah. Kemudian di Efesus 2:15 disuruh membaca, nggak ada yang mau membaca. Jelas di situ Paulus menulis, dengan matinya Yesus sebagai manusia, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Data ada, Oten menjawab tanpa data, lari ke kiri, lari ke kanan. Itu intinya. Jadi Muslim pakai data, Kristen pakai kotoran babi. Yang 2 tadi ya. Jadi diskusi pakai kotoran babi, Pak Desugi pakai data. Itu intinya. Makan babi itu bang. Aldi Tahir diam dulu, belum dipersilakan bicara, coy. Ini biar jelas dulu, ini live di YouTube. Aduh. Ini live di YouTube. Sabar ya. Jadi diulang sekali lagi ya. Pak Desugi guru saya pakai Bible, Oten yang 2 tadi ini pakai kotoran babi. Itu intinya. Masih mau kedatang besok, silakan bicara lagi. Begitu dong kalau diskusi harus disimpulkan. Supaya jelas arahnya kemana. Disuruh baca, tidak punya Bible, tapi arogan mau menjelaskan, membantah gitu loh. Gimana ceritanya? Mau ngajarin pula itu Bang Andi. Ya itu dia Pak De. Guru dilawan enak aja. Saya kayak anak sekolah minggu. Pak Desugi, hukum Taurat ada 5 loh. Apa Pak? Kejadian. Lagi Pak? Keluaran. Apa lagi Pak? Imamat. Apa lagi? Bilangan. Apa lagi? Ulangan. Lanjut Pak. Bingung dia udah. Kalau Pak Sugi apa? Hosea. Apa dengan Yosua? Alah kayak gitu ngapain? Urut-urutan kitab dibahas pula. Inti, langsung masuk ke inti, ayo. Gitu loh debat itu. Betul. Tadi Pak Desugi udah mengiyakan bahwa Yesus, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Tidak satu pun iota dihapus dari hukum Taurat. Kita setuju untuk itu, untuk Bani Israel. Betul ya Pak De? Betul. Setuju. Tapi Paulus menganggap itu sampah dan kemudian dibatalkan. Kena di sini ubun-ubunnya nih Oten nih. Ubun-ubunnya kena by data. Itu kira-kira. Makanya sekolah dulu baru naik. Bawa pendetamu yang pintar kemari. Begitu ceritanya. Lanjut. Afi mau ngurangi dong. Kayak kebanyakan kelebihan tadi itu. Silakan. Jadi berbicara soal Filipi ya. Kita sandarkan dengan data. Bantu Bang Inspirasi, izin. Bantu Bang Inspirasi. Sebelum kita siapa nih? Di Filipi 3 butir 6-8 itu kan jelas tentang kegiatan aku menginginkan jemaat. Ini koma, tentang kebenaran dalam menaati hukum Torah. Aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, di 8 ini jelas teman-teman bahwa di sini dikatakan malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah di sini
Maaf ya, itu tuh datangnya dari kata skibala. Skibala itu sebenarnya bukan hanya sampah definisinya, tetapi kotoran dan tinja. Alfi backup data Anu Bang Pak Alfi, Sugi tadi nih. Bang Alfi, untuk lebih jelasnya lagi itu baca ayat 9-nya. Wah jelas banget itu, semakin nyata itu. Iya, di 9-nya juga jelas dikatakan dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran. Ini memang membahas tentang hukum Torah. Yang disebut sampah itu memang Torah itu sendiri. Nah, lalu backupan yang kedua berbicara soal Torah tadi yang ditanyakan oleh Mr. Black. Alfi backup data Pak Desugi ya. Sebenarnya Torah itu bukan hanya 10 hukum, tetapi ada 613 mitzvot. Tuh, berupa 248 perintah dan 365 larangan. Jadi hukum Taurat itu bukan terbatas 10 doang, tapi ada 613. Tuh, ini dari khabar.org ya. Ini menurut traktat Makot 23b. Jadi hukum Torah itu udah banyak. Bukan hanya 10, tapi 613. Sekian Pak De. Betul. Itu juga tadi yang saya katakan. Oten mana ngerti soal itu. Cuma ya ukun Taurat ngerti juga kagak. Bahkan ada saya pernah debat dengan Kristen, Mazmur termasuk kitab Taurat katanya. Nggak ingat Bang Adi. Iya. Inilah loh Pak De. Kesimpulannya bahwa ini semua umat Muslim juga harus tahu nih, pendengar dimanapun Anda berada nih. Kristen-Kristen ini yang kayak tadi ini sebenarnya itu sangat-sangat memalukan. Kenapa? Mereka menganggap hukum Taurat itu berlaku buat dia. Kalau dia nggak paham, hukum Taurat itu untuk hanya Bani Israel saja. Kenapa? Ajaran pagannya mereka itu harus dibungkus ke Tauratan dikit, dibungkus ke Islaman dikit, agar pagannya hilang di permukaan, tapi isinya tetap ajaran pagan. Begitu. Jadi mereka sebenarnya ini korban yang harus kita obati. Tapi kalau dokter sudah mengeluarkan sebagai mampuan, udah diborgol, udah diikat, mau diinjek, tapi kabur, ya sudah, kita mau obatin nggak mau gitu loh. Ayolah, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau Anda mau Kristen, tampakkan keyunaniannya saja. Nggak usah bertaurat. Taurat itu untuk Bani Israel. Perjanjian utama bagi Yakob. Bukan untuk Anda. Ngapain lagi lu bertaurat-taurat? Lu sanggup istirimu menstruasi potong merpati tiap hari gitu? Mau? Habislah itu. Tapi datang Esra Soru mengajarkan kepada jemaatnya, kita itu masih pakai hukum Taurat, tapi yang kita pakai hukum sipil. Oh, dibagi-bagilah hukum-hukum itu Pak De. Giliran gua tabok kemarin Esra Soru pakai Efesus 2:15, mingkem kaku dia. Esra Soru itu. Anak buahnya yang dibawa-bawa kemari gitu loh. Oke? Jadi masuklah, tampilkan wajahmu. Kristen kantor pusatnya di Yunani, bukan di Israel. Itu yang paling penting. Lanjut. Betul. Disambut dulu tuh ada tamu tuh. Islam apa Kristen? Bang, pemain cadangan monitor. Pemain cadangan. Tuh. Nggak mau ngomong, saya mau nanya Pak Desugi, kira-kira ini Kristen ini kalau dia jual apa adanya Pak De, tanpa dibungkus ke Yahudian, ke Islam-Islaman, laku nggak? Nggak. Coba misalnya ya, orang dulu kan mayoritas Islam nih di Indonesia nih kan. Belanda datang, hai orang-orang Islam, mari kita menyembah juru selamat kita, Yesus, yang ditulis dalam Biblos, yang disampaikan oleh apostolos. Tuhannya Theos. Alah, nggak laku kalau dijual kayak gitu Bang Ade. Siapa denger aja ini apa patakmu atos, kata orang Jawa gitu nanti Bang Ade. Mari kita memuliakan Kurios, karena kita harus menyembah Theos, kan gitu ya? Iya. Dibawakan oleh penulis-penulis yang disebut Apostolos Paulus, Apostolos Lukas. Nah, laku nggak tuh? Nah, supaya laku diganti bungkusnya, Biblos diganti Alkitab. Terus Yohanes 1 diganti firman adalah Allah, kan gitu ya? Nah, gitu. Dibungkus-bungkusin dikit lah, di Islam-Islamkan. Dasar penipu.
Ya kalau nggak gitu nggak laku. Makanya kan di dalam Matius 10:16 itu mereka disuruh nyamar-nyamar seperti iblis, Bang Andi. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu iblis, dalam Bible ular itu iblis, Bos. Jadi Anda ini disuruh licik, cerdik sebagaimana iblis. Begitu loh. Supaya apa? Supaya bisa jerat orang, nipu-nipu orang. Tanpa tipu-tipu, nggak laku agamamu, nggak laku. Coba kau tampil ke Yunanian ke sini coba. Nggak laku. Mungkin 1% pun entah nyampe entah enggak. Tapi jangan khawatir, di Indonesia ini aliran apapun diterima. Ya, ada namanya Mukidi ngaku nabi pun diterima itu. Nanti yang bingung tuh kalau sholawatan itu, Assalamualaikum ya Mukidi, aduh pusing. Kan enak, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Diganti Assalamualaikum ya Mukidi. Kacau dah. Ya nggak bisa, ya bayangkan kok selawatannya diganti Mukidi. Yang ada nabinya dia Mukidi. Di mana itu lupa saya tertulis dulu. Bible disampaikan baik dengan jujur maupun tidak jujur, di mana itu Pak De? Filipi 1:8. Ya itu coba bacain. Alfi lagi di belakang, nggak ada Bible sini. Filipi 1:8. Namun tidak mengapa Yesus itu diberitakan dengan maksud baik ataupun bentar ya, Filipi 1:8 deh, kita baca deh biar enak. Namun tidak mengapa, meski Kristus diberitakan baik dengan maksud jujur maupun dusta, aku tetap bersukacita dan aku tetap bersukacita gitu. Bukan Filipi 1:8 bukan nih. Filipi 1:8 itu sebab Allah adalah saksiku. Bukan itu. Aku agak lupa nih. Tunggu. Ya cari dulu itu, aku lupa datanya. Jadi inilah yang dipakai LAI ini, dipakai mereka ini loh. Tampil di media sosial, buset dah, melebihi, menipu. Maaf, Filipi 1:18. Ya, itu. Filipi 1:18, maaf. Coba tampil di medsos ya, itu di 1:18 dipakai Filipi itu si Mikana. Tampil rapat hijabnya, banyak muslimah tertipu naik dikira muslimah. Ya itu memang diperintahkan untuk nipu gitu loh. Lu lihat sang murtadin itu. Lu lihat si RK tampilannya pakai, buset dah melebihi ulama. Buset tampilannya. Apa isinya? Tai babi. Nipu gitu loh. Memang harus nipu supaya laku gitu loh. Di samping jualannya laku, di samping juga isi perutnya laku. Ya mereka ini kehabisan akal sehat. Nipu semua, memakai akun-akun sahabat Banjuma dipalsukan, Pak Desugi dipalsukan, gue dipalsukan, Ardiansyah dipalsukan, semua dipalsukan. Demi apa? Demi menjual Tuhannya dan mengisi perutnya. Memang perintahnya harus nipu. Coba kalau kita Islam, boleh nggak? Kagak boleh. Sekali lu bilang, lu ditanya bukan Islam, lu murtad. Selesai lu. Detik itu lu bilang saya bukan Islam, kalau lu Islam, lu mati saat itu, berlutut lu di neraka. Kalau mereka enggak, karena memang perintahnya harus tepu-tepu. Tuh pahami teman-teman muslim ya, di bawah dimanapun Anda berada waspada, jangan sampai masuk perangkap mereka. Mereka buka komal, tampilannya muslim, tapi isinya pemakan babi semua, waspada ya. Nah bagi yang terlanjur yang sudah subscribe atau yang terlanjur sudah follow, di unfollow aja, dosamu nanti dipertanyakan. Sekarang cari loh, ingat-ingat yang mana yang lu pernah follow, kembali unfollow kembali, jangan sampai lu dimintain nanti pertanggungjawaban. Hati-hati, karena mereka di situ banyak banget pengikutnya. Oke, banyak banget. Alpi kemarin udah bongkar ya Alpi ya. Lihat, semua muslim itu coba buka lagi sahabat Banjuma. Coba buka Alpi sahabat Banjuma. Buset deh, muslim kebanyakan itu pengikutnya. Ketipu saudara-saudara kita itu. Di belakang Deng, bentar lagi ya. Alfi ke depan. Ya coba cepat-cepat mumpul lagi prime time news nih.
supaya mereka paham. Kemarin kita bongkar waktu sepi gitu. Kalau sekarang dibuka supaya orang-orang yang pernah membukanya itu ya kembali unfollow. Buka Pi. Gedein si Alpi dulu, Os. Oh, bentar. Mumpul lagi banyak yang nonton. Dulu nih. Di sini ada Tritung Sahabat yang Banyuma baru dulu. wafat. Satu-satu. Kalau agak nice, Absen namanya maaf yang ya. follow, absen namanya yang follow. Oke. Alfi buka kamera bentar. Biar udah pada masuk monitor. ke daftar. Dia udah masuk ke daftar blokir Alfi sih, bentar ya. Alfi buka dulu blokir dia. Soalnya Alfi udah blokir kemarin nih. Bentar. Banyak ya kemarin tuh Daeng ya. Terus terang aja. Yang saya herankan kok nggak malu mereka begitu ya? Ya kan tadi pilih 118 Pak D gimana sih? Betul, ya benar-benar. Waduh Pak D lupa tanpa lagi tipu-tipu memang perintahnya. nggak laku, agama mereka nggak akan laku Bang Andi. Ya, Mereka Belanda mau bawa. debat dengan kita, modal nggak ada. Ya, Pasti ini HP. Ya, Belanda, mau debat lawan kita, ilmu nggak ada. Mau hafal-hafalan Bible nggak mampu otaknya. Mau kritik Caltech nggak bisa baca Yunani, Ibrani, Aramaik. Pokoknya serba mengenaskan hidup mereka Bang Andi. Yang bisa lakukan yaitu tadi tebu. Nah ini dia, coba Alpi bongkar. Jadi begini teman-teman, akun yang bernama Sahabat Bang Zuma yang di username itu Sahabat Bang Zuma 1. Bagi teman-teman yang merasa nge-follow akun ini, tolong di unfollow segera. Alfi minta kalau bisa sekarang juga dicek ya teman-teman ya di followingnya, bahwa yang Alfi lihat pada followers akun ini tuh banyak Muslim teman-teman. Coba Alfi terus sebutkan terang aja. namanya. Jamalia Abu Bakar, tanggung jawab. Saya bacain satu-satu. Jamalia Abu Bakar, saya rasa ini muslimah. Abu Naufal, Levita, Akbar, Siti, Arbiel, Inayah, Lap Only, Kuku Ireng, Aisyah, Sal 77 nggak jelas, Mur nggak jelas, Bro Haisin pasti muslim, Bang Har, Mister siapa ini? Lagi live dia nih. Mister Kepas siapa ini? Lagi live dia. Kalau Paulus nggak tahu dah. Banyak sekali, jangan dulu. Kepas coba lihat. Muslim apa enggak tuh? Coba lihat. Terhitung ya. Oke, ya, enggak ada Oh ini masalah kipas itu. penghujat ini Bang Andi. Oh, Itu ya? yang moga-moga orang tua. Oke. Terusin Surya. Nah, siapa yang ada namanya di sini deh, baca sendiri. Capek bacanya. Segera lakukan tindakan unfollow. Wiwi Alkaf, Bang Lanun, ini akun Imam Mahdi, Ara, Acong, Ciciana, ya, Vander, Pajar dan seterusnya, ya. Yang bagi kalian yang merasa Muslim dan telah ngefollow akun ini, tolong sesegera mungkin teman-teman unfollow teman-teman. Setelah di unfollow, jangan langsung diblokir ya teman-teman ya. Di sini ada tombol bagikan, ditekan dulu. Di sini kan ada fitur report teman-teman. Kita aktifkan fitur reportnya. Laporkan akunnya. Di sini ada fitur laporkan akun, ya. Terus pasang penipuan dan scam. Nih, lalu kirim. Ya teman-teman ya, baru kita selesai. Nah, ini kan akun udah ke report. Jangan lupa ditekan lagi tombol bagikannya, baru kita blokir teman-teman. Ya. Selesai kalau udah blokir. Karena ini bukan akun Sahabat Bang Zuma yang ori, teman-teman. Ini KW level 12 ya nih. Ini orang yang krisis identitas menggunakan nama Sahabat Bang Zuma hanya untuk mencari followers. Lalu nanti kita nggak tahu tujuan maksud dia apa. Yang pastinya beliau memiliki visi misi yang buruk tuh. Ya, ini postingannya memang seakan-akan Islami sekali nih. Ada Kodondi, ada Bangda kita, ada mengenai API. Tapi ini hasil downloadan semua nih. Apalagi yang disematkan dia nih. Ya teman-teman ya, ini udah positif akun Tritung. Ya, itu penipu ya teman-teman, penipu. Dengan 12.000 loh, 12.000 loh tertipu itu. Dengan username tuh yang di bawah ini ya teman-teman ya, yang di bawah foto profil, username Sahabat Bang Zuma 1. Ini bukan akun Bang Sadli. Ini bukan akun Bang Zuma juga. Jelas ya teman-teman ya. Tolong dicek teman-teman.
Banyumas udah, coba Sugi Kristologi ada nggak dipalsuin? Coba. Bentar. Banyak. Kita lihat dulu. Satu-satu kita bongkar ini malam. Sugi Kristologi. Nah, ini kan yang udah berteman sama Alfi. Ini yang lagi live. Ini akun Pak D juga. Sugi Kristologi 7 sama? Ya. Ah, ini yang di private ini akun Pak D nggak nih, Pak D? Sugi Kristologi, ya itu saya itu. Oh, berarti nggak ada yang dipalsukan. Yang saya gunakan untuk ini, untuk live. Jadi yang di PC itu saya saya privat. Kenapa? Supaya nggak dinaikkan. Kadang lagi unyu-unyu dinaikkan. Padahal di PC itu bukan berarti saya nggak mau ya. Di PC itu kalau untuk ngomong itu ngadat, saya harus mempersiapkan sendcard dulu dan sebagainya gitu. 2528 ini akun Pak D enggak? Enggak itu. Oh, bukan. Belum ada video nggak laku nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman. Bukan punya saya itu. Yang jelas jangan follow kalau orangnya nggak aktif, itu aja. Ini banyak. Betul ya? Banyak itu. Wah, itu ada yang bukan Pak Desu gitu, yang fotonya tuh. Betul. Yang wajah merah tadi, aduh, tadi ada tuh. Coba. Tunggu, Alfi buka lagi. Ada akun yang besar itu, tapi itu iya. Oh. Iya itu iya. Iya udah banyak. Iya udah. Itu Pak D nih. Iya. Pak D itu. Banyak banget. Pak D mah akunnya 2174. Wah, banyak banget. Iya. Pak D. Ya udah, saya lagi. Kalau saya jelas banyak yang palsunya, coba. Itu Bang Andi semua itu? Ada yang palsu juga, siapa ya? Ini bukan bukan punya saya ini. Ini bukan punya saya. Ini palsu. Untuk pengikutnya enggak. Yang nickname-nya Handi Celebes 01, tapi username di bawah foto profilnya itu blokir permanen 01, bionya Sohi Muslim 4661 ya. Ini bukan Daeng Handi nih. Ini palsu itu. Ini coba lihat pengikutnya siapa aja. Gua omongin suruhan follow. Pinalia. Kami kasih tadi itu. Semua sih. Wah, ini Ibu Suwarni nih. Itu. Ya. Kami kasih. Warni. Terus siapa lagi nih? Rashid. Banyak itu Muslim tuh. Waduh. Bang Kurnia Azizi. Hamba Allah. Tuh, waduh. Bang Julaibib. Wah, parah. Ya orang nggak tahu, ketipu lah. Sound system ya. Pakar sound system ya. Tolong Bang, di unfollow Bang. Bang Julaibib kalau masih ada di bawah tuh. Ini kenapa sih kalian ini kok krisis identitas sekali gitu? Ya karena itu tadi pilih 118 harus nepo-nepo. Kesimpulannya adalah, saya ulang sekali lagi, apabila teman-teman pernah ada merasa tertipu masalah dana, karena kami di sini nggak pernah meminta dana secara pribadi melalui media sosial. Kami selalu memakai rekening yayasan, baik API maupun MMCI. Apabila Anda udah pernah transfer ke salah satu personil mereka dengan tertipu, bawa buktinya kemari, kami akan mengambil tindakan hukum. Ini udah 378 penipuan itu. Sekali lagi saya ulang, apabila Anda pernah transfer kepada mereka, ada buktinya, serahkan ke kami akan melaporkan. Karena mereka ini memang menipu-nipu untuk sesuap nasi. Kenapa? Kalau mereka menjual foto keluarganya nggak laku, foto istrinya, foto ya itulah nggak laku. Nah, mereka menjual foto-foto terutama sahabat Banjoma, pasti laku. Hati-hati juga channel-channel YouTube, banyak yang berbau-bau Islam. Anda nonton di sana, Anda tidak kenal YouTube itu, Anda tidak kenal channel itu, Anda nonton. Terus Anda mengucapkan salam, dia balas salam. Anda memanggil Banjoma, dia jawab, iya saya Banjoma. Hati-hati. Hati-hati, banyak channel-channel yang tidak terafiliasi dengan API,
kemudian mengatasnamakan dia Muslim, dan Anda berdonasi ke sana, hati-hati, tertipu. Nontonlah channel yang Anda kenal. Ada Bible Berjalan, ada Ardiansyah, ada sahabat Bang Juma, Zulkifli Mabas official, ada Andi Slebes channel, ada official, dan seterusnya. Hati-hati, tontonlah channel YouTube yang Anda kenal. Ardiansyah channelnya apa? Silakan promosi, monggo. Channel saya adalah Bang Ardi. Caranya adalah klik foto saya, lalu di foto saya, di profil saya itu ada link tuh. Nah, tinggal diklik link yang ada di bio TikTok saya. Gitu aja Bang Handi. Lanjut. Sama seperti ini. Misalnya nih, ini ibaratkan profilnya Bang Ardiansyah ya teman-teman. Ini kan profil Alfi, ini yang lagi live sekarang. Di sini kan ada logo YouTube nih. Di sini ada website mesia.org. Website ini, di sini ya sekalian ya, dayangnya. Website ini akan Alfi isi literasi-literasi mengenai bagaimana cara membantah syubhat dan fitnah yang dihujah oleh Tritung. Nanti teman-teman bisa masuk ke websitenya. Silakan teman-teman lihat sendiri bagaimana literasi-literasi yang ada. Alfi akan nyicil juga menulis beberapa di sana. Karena notabene akun Alfi ini membantah syubhat dari kalangan-kalangan kekristenan teman-teman. Cuman beberapa hari ini atau beberapa minggu ini akun Alfi lagi kena shadow ban. Makanya insya Allah Alfi akan melebarkan sayap ke YouTube teman-teman. Jadi di profil ini ada logo YouTube di sebelah kiri atas ya, kiri tengah. Teman-teman bisa masuk dan Alfi akan mencoba melebarkan sayap ke YouTube juga gitu teman-teman. Mohon dukungannya ya teman-teman ya. Alfi udah upload 2 video juga dan insya Allah Alfi akan nambah lagi. Nah begitu teman-teman. Ini ada di bawah ini, apa di bawah ini TikTok bot bro. Kami nggak sebodoh yang kalian pikirkan. Maksudnya apa? Yang bilang Anda bodoh siapa sih? Tertipu itu bukan berarti bodoh. Karena saking cintanya, saking senangnya, ingin memberi apresiasi, akhirnya subscribe, like atau follow di TikTok. Bukan karena bodohnya, bukan. Pandai-pandai lah memberi statement ya. Bukan kalian bodoh karena mensubscribe atau memfollow itu, bukan. Karena saking cintanya, saking memberi apresiasi, akhirnya tidak difilter dulu, itu intinya di sana. Makanya kami ada di sini untuk menginformasikan bahwa waspadalah terhadap penipu-penipu itu. Di sana itu banyak yang naik. Lihat aja tampilannya Mikana pakai hijab. Giliran ke restoran makan babi pakai celana adeknya gitu kan. Tapi kalau tampil di media kayak Islam-Islaman supaya banyak orang muslim naik. Saya yakin penonton di sini coba akui, coba tulis di bawah atau di YouTube. Pernah nggak Anda naik ke Rumi karena tertipu? Siapa? Ayo. Alfi. Siapa? Alfi Pernah lah. Alfi itu. pernah. Nah. Tuh saya, tuh banyak di bawah saya katanya. Ada itu satu. Kedua, pernah nggak naik ke Lina Wijaya tertipu? Sama misionaris kemarin itu. Kita lagi ada acara apologet, dia nitip misionarisnya baju kaosnya, ya kita musnahkan lah, kita anggap sampah, ya dimusnahkan lah. Pak De ludahin dulu malah. Nggak bisa, nggak bayangkan itu Pak De kalau kita udah bubar. Terus baju itu nggak ada yang amankan dulu. Tentu yang penjaga villa itu kan pakai. Ini kan baju baru, pasti dipakai. Iyalah. Kita yang dituntut. Seneng banget. Kita yang dituntut. Kurang ajar ini api. Ternyata misionaris kan gitu. Iya betul. Ya kita Untung bakar. kita cekatan. Memang itu sangat menguntungkan bagi kita itu kejadian itu Bang Andi. Saya untung senengnya itu bisa melecehkan mereka gitu kan. Melecehkan tapi yang menyebabkan mereka sendiri gitu. Kalau kita melecehkan tanpa sebab bisa ini delik hukum kan. Tapi karena dia yang bikin ya, semangat aku kan. Mampus. Jadi, yang dibayar yang kejang-kejang Bang Andi. Iyalah. Yang dibayar yang kejang-kejang kan itu si pengemis koin pakai kostum Yesus. Wah, kejang-kejang dia. Dia membela ya. Iya, kejang-kejang dia. Yang kita injak, yang kita musnahkan itu kaosnya. Siapa suruh lu tulis data di Biblemu di situ, lu tinggalkan di area umat Islam, ya nggak bisa lah.
Coba kalau kita pergi, terus ada penjaga villa atau siapa pakai dia ke sawah misalnya, pakai dia ke pasar. Ya kita yang diomelin majelis ulama Jawa Barat pasti, Kabupaten Subang khususnya kan gitu. Kurang ajar apologet Islam Indonesia ini. Kok membagikan baju-baju kayak gini? Gambar apa itu namanya itu depannya itu? Merpati. Untunglah kita masih ada waktu seleksi sedikit baru kita pulang. Alhamdulillah kita musnahkan itu para penjahat-penjahat misionaris itu. Sekarang si Bombo malah mengatakan kita sama si Lina Wijaya katanya kok kalikong. Kurang ajar. Emang kita apa? Gak ada kerjaan lain apa? Oke, udah live berapa jam Bang Andi? Baru ini, terusin aja. Aku udah 2,5 jam nih. Saya belum, baru. Terusin ya teman-teman. Jadi izin tambah lagi guru-guru. Bukan berarti kami ini minta di follow atau di subscribe ya teman-temannya. Tapi begini teman-teman, kami itu biar demi menjaga nama baik satu sama lain juga, biar memperkokoh ukhuwah Islamiyah juga. Kami ingin memperkenalkan diri sama teman-teman dan kami juga ingin kenal juga sama teman-teman begitu. Bukan bermaksud ngemis followers, enggak, terus terang aja, tapi ini agar bersiap-siap, berjaga-jaga. Soalnya gini teman-teman, kita kan ini bukan rahasia umum lagi bahwa akun guru-guru kita ini udah banyak di cloning. Itu sampai sana kita udah sepakat lah begitu. Ada beberapa oknum yang sengaja mengkloning akun guru-guru kita. Jaringanku merah. Ada beberapa akun yang sengaja mengkloning akun guru-guru kita. Jaringanku merah. Tes 1 2, suaraku keluar. Lanjut. Neng, saya pamit dulu sejenak ya. Harus dipandu dulu, bener nggak musyahadat di room sebelah. Oke, saya geser dulu sejenak ya. Boleh ya, Bang Inspirasi? Lanjut Bang Andi, lanjut. Kalau Pak Desugi atau Sekum, Sekjen, boleh ikut untuk administrasi? Siap Bang Andi. Oke. Di mana? Room mana? Abuya. Oke, siap Bang Andi, siap. Oke. Bang Inspirasi, aku pindah dulu ya, teman-teman. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ustadz Alfi. Oke. Ya, geser dulu ya. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Inspirasi, saya pamit dulu ya. Saya ini tiba-tiba ditarik di channelnya Bang Abia Strong nih. Lanjut Pak Di sana ada yang musyahadat katanya. Untuk yang di YouTube ya, kita pindah dulu ke Abuya Strong ya. Yang di YouTube di sana insya Allah ada yang mau bersyahadat. Saya di sini pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah ada lagi yang akun besar ini teman-teman, akun Entek Mdo Ken, bantu di follow teman-teman ya, bantu di follow. Kalau masalah Metatron, masalah Edwin, teman-teman bisa tonton video siaran ulangnya besok ya, saya upload ya. Bentar Pak Romo, Pak Ustadz, kita panggil Gurunda ya? Oh itu udah ada semua ya? Nanti saya panggilkan setelah mencapai, baru berapa? Santai aja dulu, tanya-tanya dulu sambil di follow. Ternyata sudah ada semua di sini.